Yang pertama, orang yang dapat rahmat ada kasih sayang dalam hati. Yang kedua, orang dapat rahmat majlis ilmu. Yang ketiga, orang yang dapat rahmat majlis zikir. Yang keempat, hadis tentang seorang perempuan memberikan air minum kepada seekor anjing. Tiga-tiga ini tak baik. Perempuannya tak baik, anjingnya tak baik. Ada anjing baik Ustaz, Ashabul Kahfi. Nah, itu ialah, tapi ini lain ceritanya. Lalu kemudian tempat mengambil air minum itu pun tak baik. Sebab yang dia pakai adalah kasut dia untuk mengambil air dari dalam perigi. Lalu dia berikan ke seekor anjing. Tiga makhluk yang tak baik, menjijikkan, kotor, najis. Tapi kemudian Allah mengampunkan dosanya karena rahmat turun kepada dia. Oleh sebab itu ada rahmat kasih sayang bukan kepada manusia, tapi sampai kepada seekor hewan yang najis, yang kotor sekalipun. Bahkan terkait dengan anjing, kalau tadi ada seorang perempuan yang turun rahmat Allah kepada dia karena memberikan minum kepada seekor anjing, bahkan cerita berbalik dalam Ashabul Kahfi. Allah sebut anjing dalam surat Al-Kahfi. Untuk apa Allah sebutkan? Kenapa Allah tidak sebut dalam Al-Quran itu salat subuh 2 rakaat pakai kunut? Tak ada dalam Quran. Kenapa Allah tak sebut dalam Quran salat zuhur 4 rakaat pakai tasyahud awal tidak bersuara? Tak ada dalam Quran. Tapi tentang ada anjing yang menjaga anak-anak muda yang beriman, Ashabul Kahfi, ada Allah sebutkan. Maka kata ahli tafsir, walaupun seekor anjing, kalau ada kasih sayang kepada hamba Allah, walaupun seorang hamba yang pezina, kalau ada kasih sayang kepada seekor binatang, maka turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya dalam hadis lain, seorang yang menjaga solatnya, puasa sunatnya, tapi kemudian dia tidak memberi makan kucingnya, maka tercabut rahmat Allah dari hatinya dan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Maka ketika menyampaikan tentang masalah kucing dan anjing, mesti seimbang. Sampaikanlah bagaimana seorang perempuan yang sudah putus harapan tentang rahmat Allah, tapi kemudian rahmat itu turun karena ada kelembutan hati memberi minum seekor anjing. Tapi ini mesti dipahami bahwa tajuk kita tentang rahmat. Saya tak ingin lepas kajian ini semua balik nak beli anjing. Adapun masalah anjing, ada hadis lain. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada anjing. Makanya lama wahyu turun. Lama wahyu turun sampai akhirnya Khawlah mengambil tangkai sapu ke bawah tempat tidur, dapatlah al-jarwu. Jarwu itu anak anjing, maaf. Dia tengok bangkai anak anjing, tak berbau busuk sebab di Arab kering, tak tercium bau. Setelah dibuang, barulah turun Jibril alaihissalam. Jibril, mengapa lama tak turun? Kata Jibril, sebab ada bangkai anak anjing. Kenapa Allah tak bagi tahu Nabi Muhammad SAW? Padahal Allah Maha tahu. Allah hendak beritahu kepada umat ini, nabiku pun, rasulku sekalipun, kalau ada bangkai anak anjing, bangkai anak anjing, apalagi sampai anjing bulldog, anjing herder 3 ekor dipelihara, rahmat tak turun. Malaikat rahmat tak turun, malaikat maut turun. Oleh sebab itu mesti kita pahami baik-baik. Maka yang keempat ini adalah bahwa ada rahmat dalam hati walaupun kepada makhluk najis. Tapi ini syariat. Hadis tentang perempuan memberi minum ini bukan umat Muhammad SAW. Ini Bani Israel sebelum datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.